Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Perancis lainnya, Carlos Martins Pilongo. Ia menyalahkan Perancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Perancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Perancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah
Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional.
Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Perancis lainnya, Carlos Martins Pilongo. Ia menyalahkan Perancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Perancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Perancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang
dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan 2 perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah.
Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Perancis lainnya, Carlos Martins Pilongo. Ia menyalahkan Perancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Perancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Perancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB.
Kini, bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza.
Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Perancis lainnya, Carlos Martins Pilongo. Ia menyalahkan Perancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Perancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Perancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel.
Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu.
Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Prancis lainnya, Carlos Martins Pilongo.
Ia menyalahkan Prancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Prancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Prancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain.
Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya.
Anggota Parlemen Prancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Prancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Prancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Prancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Prancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Prancis lainnya, Carlos Martins Pilongo. Ia menyalahkan Prancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Prancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Prancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar.
Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza.
Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Perancis lainnya, Carlos Martins Pilongo. Ia menyalahkan Perancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Perancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Perancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran.
Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional.
Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Prancis lainnya, Carlos Martins Pilongo. Ia menyalahkan Prancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Prancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Prancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka
tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika
dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi Muhammad Al-Buhaiti mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Perancis lainnya, Carlos Martins Pilongo. Ia menyalahkan Perancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Perancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Perancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus.
Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu. Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza.
Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad al-Bukhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Bukhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Perancis lainnya, Carlos Martins Bilongo. Ia menyalahkan Perancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Perancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla. Ia telah bekerja untuk konsulat Perancis di Gaza selama 23 tahun. Abu Samla tewas bersama sejumlah orang saat mencoba berlindung di rumah rekannya dari serangan Israel.
Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga militan Hizbullah di Lebanon. Sejak perang di Gaza meletus, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dari perbatasan. Serangan yang terus berlanjut diprediksi akan menyeret Israel dan Hizbullah ke dalam perang skala penuh. Prediksi tersebut disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel, Jonathan Conricus. Menurutnya, Hizbullah sedang menyeret Lebanon ke dalam perang skala penuh melawan Israel. Padahal perang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi rakyat Lebanon sendiri. Namun, Conricus berpandangan baik Israel maupun Lebanon tidak pantas melakukan perang tersebut. Kedua pihak sebenarnya pernah terlibat bentrok paling mematikan pada tahun 2006 silam. Namun akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah ditengahi oleh PBB. Kini bayang-bayang perang besar antara Hizbullah dan Israel kembali muncul setelah perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang di perbatasan hingga menyebabkan warga sipil setempat mengungsi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Sejumlah negara telah mengecam Israel atas penembakan di gereja yang menewaskan dua perempuan Kristen Palestina. Namun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan sikap berbeda ketika menanggapi peristiwa tersebut. Keduanya tidak mengecam Israel dan hanya menyampaikan rasa prihatin. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengaku prihatin atas penembakan di gereja yang dilakukan tentara Israel. Ia mengakui bahwa perang di Gaza telah menelan banyak korban jiwa. Namun, Kirby berdalih bahwa Amerika sudah mendesak Israel untuk melindungi warga sipil. Sementara Inggris menggambarkan penembakan di gereja Gaza sebagai insiden mengerikan. Juru bicara pemerintah Inggris menyebut bahwa Israel harus bisa melindungi warga sipil. Adapun korban penembakan tentara Israel adalah ibu dan anak bernama Nahida dan Samar. Keduanya ditembak mati di halaman gereja Katolik di Gaza pada Sabtu 16 Desember. Patriarkat Latin Yerusalem menekankan tidak ada peringatan sebelum penembakan dimulai. Selain Nahida dan Samara, sejumlah orang juga menjadi korban penembakan tentara Israel. Namun mereka hanya mengalami luka saat mencoba melindungi orang lain. Sebuah video menunjukkan tank tentara Israel menembaki seorang tentara yang berdiri di depannya beredar di media sosial. Tentara rezim Zionis lantas mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan terkait video tersebut. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 4 detik. Seorang tentara wanita terlihat berdiri di depan moncong tank. Tak berselang lama, tank tersebut menembakkan meriamnya. Wanita tersebut langsung terpental ke belakang. Tentara rezim Zionis mengatakan bahwa insiden yang ditampilkan dalam video itu serius, bahkan sepenuhnya melanggar instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Mereka menekankan akan ada penyelidikan mendalam dan sanksi akan dijatuhkan. Dikutip dari KBRI, IDF memastikan tak ada korban luka dalam kecelakaan itu.
Seorang tahanan Israel yang dibebaskan oleh Hamas mengutuk tindakan tentara Zionis. Pasalnya, ibunya terbunuh akibat tentara Israel yang menembaki mobil yang mengangkut mereka ke Gaza selama operasi penahanan pada 7 Oktober 2023. Hal ini terungkap dalam wawancara yang disiarkan di channel 12 Israel pada Senin 18 Desember 2023. Tahanan Israel menyatakan bahwa pejuang Brigade Al-Hassam memasukkan para tahanan ke dalam truk pada 7 Oktober. Namun, tentara Israel melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut. Ia menyebut akibat tembakan itu ibunya meninggal, sementara dirinya mengalami cedera di punggung dan saudara laki-lakinya terluka di kaki. Tentara Israel mengaku melepaskan tembakan untuk menghentikan traktor yang sedang menuju ke jalur Gaza. Sebelumnya, tahanan laki-laki juga menangis karena pemerintah Israel menolak atas penyerahan jenazah istri dan anak-anak sandera tersebut. Tahanan bernama Yarden Bibas itu pun murka kepada Perdana Israel Benjamin Netanyahu. Bibas menerangkan bahwa istrinya, Sherry, dan kedua anaknya, Kafir dan Aril, terbunuh karena serangan udara Israel. Ia pun menyebut bahwa Hamas sudah menawarkan untuk menyerahkan ketiga jenazah tersebut. Namun pemerintah Israel justru menolak menerimanya dan masih melakukan manuver. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional beranggotakan 10 negara untuk melawan ancaman Houthi Yaman di Laut Merah. Menanggapi hal ini, Houthi menegaskan tak akan pernah takut dengan Amerika dan akan terus melanjutkan operasinya melawan Israel. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika. Sebelumnya, Amerika berjanji untuk tidak menghalangi upaya menuju perdamaian abadi di Yaman dengan imbalan Houthi menghentikan operasinya di Laut Merah. Al-Buhaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Amerika membentuk koalisi tersebut dengan maksud ingin membebaskan Laut Merah dari kekuasaan Houthi. Sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terus menargetkan kendaraan militer Israel yang menyusup jalur Gaza. Kali ini tentara Hamas beraksi di wilayah Tal Al-Zatar sebelah utara Gaza. Momen ini terlihat dalam video yang dirilis akun Telegram resmi Al-Hassam pada Selasa 19 Desember. Sebuah bulldozer milik Israel kedapatan tengah melintas di antara bangunan kota. Tentara Hamas yang mengetahui hal itu langsung membidiknya dari dekat. Tak lama kemudian, bulldozer Israel meledak terkena tembakan Hamas. Kuatnya ledakan bahkan sampai membuat kendaraan tersebut hangus dan terbakar. Menurut Hamas, bulldozer yang meledak itu berjenis D9. Tidak disebutkan apakah tentara Israel yang mengoperasikan itu selamat atau tewas di dalamnya. Anggota Parlemen Perancis mengecam Israel atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Kecaman ini muncul setelah pegawai diplomatik Perancis ikut tewas diserang Israel pada Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Perancis Aurelien menuduh Israel telah membunuh sandera puluhan ribu wanita dan anak-anak. Bahkan pegawai diplomatik Perancis yang sedang berlindung di Rafah juga ikut dibunuh. Aurelien lantas bertanya-tanya mengapa Perancis terus mendukung Israel yang disebutnya sebagai negara penjahat. Hal senada juga disampaikan anggota Parlemen Prancis lainnya, Carlos Martins Pilongo.
Ia menyalahkan Prancis yang selama ini memberi nasihat kepada Israel bahwa Tel Aviv berhak membela diri. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan di Gaza lebih banyak menelan korban sipil. Carlos pun menyerukan sanksi terhadap Israel atas kekejaman yang dilakukan di Gaza. Adapun pegawai diplomatik Prancis yang tewas diserang Israel bernama Abu Samla